Halo, jangan lupa like dan subscribe ya. Ketemu lagi dengan saya Afahlul Nur Faizin di channel Sosiologi dan Antropologi, memanusiakan manusia dan membudayakan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Fahlul. Yaitu hari ini kita akan belajar tentang teori-teori dari atau dalam masalah sosial. Kemarin kita udah belajar tentang konsep dari masalah sosial, kemudian juga kita udah belajar tentang faktor-faktor penyebab masalah sosial. Hari ini kita lanjut materi tentang teori masalah sosial. Nah, di slide ini itu udah Pak Fahlul tampilkan tentang teori masalah sosial yang jumlahnya ada 3, yaitu yang pertama di sini ada teori fungsionalis, yang kedua ada teori konflik, dan yang ketiga adalah ada teori interaksi simbolis. Nanti akan ada 3 teori yang kita pelajari untuk mengungkap tentang masalah sosial. Nah, kita awali dari teori yang pertama, yaitu tentang teori fungsionalis. Nah, apa itu teori fungsionalis? Nah, dari akar katanya ada aja kita tahu bahwa itu berasal dari kata fungsi. Artinya berarti di situ nanti akan ada berbagai peran dan tugas di dalam masyarakat. Nah, jadi kalau misalkan teori fungsionalis itu seperti ini, ada sebuah keluarga, kita kasih contoh adanya sebuah keluarga. Ya, tentu di masyarakat itu tidak hanya keluarga ya, jadi di dalam masyarakat bagiannya bisa ada keluarga, ada sekolah, ada ekonomi, dan masing-masing lah ya, semuanya punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, kita ambil dari keluarga. Keluarga itu punya fungsi misalkan membesarkan anak, kemudian ada sekolah yang kemudian punya fungsi mengajarkan pengetahuan, ada lembaga ekonomi yang juga punya fungsi menyediakan pekerjaan, seperti itu. Nah, ketika kemudian semua bagian itu saling bekerja sama untuk membangun tatanan sosial yang baik, maka di dalam masyarakat itu akan terbentuk sebuah situasi yang stabil. Tetapi kemudian ketika salah satu bagian dari masyarakat tersebut tidak menjalankan fungsinya, misalkan keluarga ya, fungsi dari keluarga itu terjadi sebuah masalah, maka di situ akan terjadi sebuah masalah sosial karena ada salah satu fungsi di dalam masyarakat yang terputus perannya. Seperti itu. Nanti nalar atau logika untuk memahami teori fungsionalis itu seperti itu. Nah, teori fungsionalisme itu mempunyai 2 pandangan. Nah, di sini di slide yang udah Pak Fahlul tampilkan itu ada yang disebut patologi sosial dan ada yang disebut dengan disorganisasi sosial. Nah, patologi sosial sekarang. Patologi sosial itu bagaimana? Nah, pandangan tentang teori fungsionalis yang patologi sosial itu dia punya pandangan bahwa yang namanya masalah sosial itu sama seperti halnya sebuah penyakit. Jadi di dalam tubuh manusia. Jadi ketika kemudian penyakit ini disebabkan oleh salah satu sistem atau organ atau sel yang tidak bekerja dengan baik. Jadi kalau misalkan di dalam tubuh kita salah satu organ tubuh kita mengalami sebuah gangguan penyakit, maka seyogyanya semua di dalam anggota tubuh kita akan merasakan. Seperti halnya di dalam teori fungsionalisme patologi sosial itu ketika salah satu lembaga di dalam masyarakat mengalami sebuah kendala, maka akan terjadi masalah sosial karena ada salah satu fungsi yang tidak berjalan dengan baik. Seperti itu ya. Nah, ini. Jadi seperti contoh di sini ada kejahatan, ada kekerasan, ada kenakalan remaja di dalam sebuah masyarakat misalkan, itu sama dengan kondisi di mana peran keluarga, peran agama atau politik ataupun ekonomi salah satunya tidak berfungsi berarti. Nah, nilai dan norma akhirnya tidak berjalan dengan baik sehingga terjadilah kejahatan, kekerasan, kenakalan remaja yang kemudian itu diakibatkan dari salah satu fungsi peran keluarga, agama, atau politik ataupun ekonomi di dalam masyarakat tidak berjalan dengan baik. Nah, salah satu peran itu disebut dengan sebuah penyakit.
ya. Ketika peran dari satu lembaga itu tidak berfungsi, maka itu disebut dengan penyakit. Nah, ini salah satu pandangan teori fungsionalisme dengan sudut pandang patologi sosial, penyakit masyarakat, penyakit sosial. Yang kedua, itu ada teori fungsionalisme yang punya pandangan bahwa masalah sosial itu berasal dari disorganisasi sosial. Kita tahu bahwa definisi dari disorganisasi itu adalah sebuah perpecahan, ya, sehingga ini maka diartikan disorganisasi sosial itu berarti keretakan di dalam masyarakat. Nah, kenapa ini bisa muncul? Disorganisasi sosial itu bersumber dari adanya perubahan sosial yang cepat. Maka di sini Pak Falu tampilkan ada revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang cepat. Ketika terjadi sebuah perubahan sosial yang cepat ataupun revolusi, maka masyarakat harus bisa melakukan adaptasi dengan cepat pula. Ketika tidak bisa, maka akan terjadi pergeseran nilai dan norma. Nah, nilai dan norma yang kemudian bergeser itu 4 tahun menjadi nilai dan norma yang melemah. Nah, itulah yang disebut dengan masalah sosial. Ketika nilai dan norma di dalam masyarakat melemah, yang jelas pasti terjadi sebuah masalah sosial, bisa kenakalan, bisa kejahatan maupun kekerasan dan lain sebagainya. Jadi di dalam teori fungsionalisme ada dua sudut pandang, bisa menggunakan sudut pandang patologi sosial, bisa menggunakan sudut pandang disorganisasi sosial dengan definisi ruang lingkup, definisi yang seperti tadi Pak Falul jelaskan. Oke ya, kita sekarang lanjut ke yang kedua, teorinya namanya teori konflik. Teori konflik itu nanti juga akan ada dua pandangan, ada Marxis dan ada non Marxis. Nah, sebelum ke situ kita mengarah kepada ini, teori konflik itu dia itu memandang bahwa seperti halnya konflik kelas, konflik ras, konflik etnis, konflik gender dan ketimpangan sosial berakibat pada sebuah masalah sosial. Jadi ya apa ya? Konflik itu sangat berkaitan sekali dengan masalah sosial. Ketika terjadi sebuah konflik, baik konflik kelas, konflik ras, konflik etnis, konflik gender, itu pasti akan dekat dengan sebuah masalah sosial. Ya, untuk definisinya saya kira anak-anak juga udah paham ya, konflik kelas itu apa gitu ya. Konflik kelas itu bisa diartikan sebagai konflik antara kepentingan seperti ras borjuis dan bukan seperti kelas borjuis dan proletar, seperti itu. Ini hubungannya dengan stratifikasi biasanya. Kalau konflik ras, konflik yang ada hubungannya dengan rasisme ya, kulit putih, kulit hitam, seperti dulu di Afrika ada apartheid itu. Kalau konflik etnis ini yang jelas antar suku bangsa gitu ya. Kalau konflik gender ini adanya sebuah prasangka atau diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Yang terakhir ada ketimpangan. Ketimpangan ini bisa dikaitkan dengan konflik kelas karena ini adanya kecemburuan sosial antara biasanya minoriti kepada mayoritas atau kelompok yang lemah terhadap kelompok yang kuat dan lain sebagainya ya, adanya dominasi yang dan lain sebagainya. Oke, kita sekarang memahami tentang sudut pandang dari teori konflik, yang mana teori konflik ini menjelaskan bahwa ada dua sudut pandang, bisa menggunakan Marxis atau non Marxis. Jadi yang pertama, kalau Marxis itu dari ini memandang bahwa masalah sosial itu muncul akibat adanya sebuah konflik antara kaum borjuis dan proletar. Ini yang jelas di bidang ekonomi ya. Jadi perspektif dari konflik yang memandang bahwa Marxis ini itu melihat bahwa adanya ketidaksetaraan ekonomi, bisa di ruang lingkup borjuis proletar, atau kemudian kalau kita menggunakan sudut pandang kelas menengah, kelas atas atau kelas bawah gitu ya. Kalau di stratifikasi itu kan ada yang seperti itu. Itu terjadi sebuah konflik, maka itu masalah menurut teori konflik dan sudut pandang Marxis. Kalau yang kedua ini non Marxis, dia itu memandang bahwa
adanya kepentingan dan nilai yang berbeda di dalam masyarakat itu bisa menyebabkan sebuah masalah sosial. Nah, sudut pandangnya kalau Marxis ini arahnya ke ekonomi, kalau non Marxis berarti kepada kepentingan dan nilai yang berbeda di dalam masyarakat atau individu atau kemudian kelompok, itu bisa menyebabkan sebuah masalah. Karena kepentingan dan nilai yang berbeda itu memunculkan bibit atau faktor, bisa menjadi faktor penyebab konflik. Seperti itu untuk memahami teori konflik ya. Nah, ini ada bintang. Di bintang ini sedikit wawasan bahwa konflik itu bisa terjadi karena tidak adanya penghargaan terhadap perbedaan. Kita tahu bahwa sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar itu bangsa yang harus bisa menghargai perbedaan, dan kita sadar bahwa setiap individu, setiap kelompok, setiap masyarakat itu punya perbedaan, dan itu sudah diatur oleh Tuhan. Ya. Nah, ketika perbedaan itu tidak dihargai, maka terjadilah sebuah konflik. Maka sikap kita agar tidak terjadi konflik yang nanti akan berujung kepada masalah sosial adalah dengan hendaknya perbedaan itu dipandang sebagai sebuah alat pemersatu untuk saling melengkapi. Jadi jangan dipandang perbedaan itu sesuatu yang nanti bisa menjadi lawan atau kemudian bisa menjadi sebuah masalah, nanti berakhir konflik itu. Tapi jadikanlah sebuah pandangan bahwa perbedaan ini adalah suatu alat untuk saling melengkapi gitu loh ya. Jadi agak so-sweet, nggak apa-apa. Itu adalah sebagai cara untuk menghindari konflik, bahkan nanti yang berujung kepada masalah sosial gitu. Oke ya, lanjut. Ini ada teori yang ketiga, namanya teori interaksionisme simbolik. Dari katanya interaksi ada kata simbol, berarti menggunakan simbol dalam melakukan interaksi. Nah, ini bisa diartikan bahwa interaksi simbolik itu adalah interaksi yang diatur oleh makna. Makna itu simbolnya yang menghubungkan antara tindakan dengan reaksi atas tindakan tersebut. Jadi kalau orang melakukan sebuah hubungan sosial, misalkan interaksi, komunikasi gitu, itu kan ada tindakan, ada reaksi balasan. Nah, ketika ada antara tindakan dan reaksi itu tidak harmonis, maka itu bisa menjadi sebuah masalah sosial. Sekarang interaksi simbolis itu, teori ini juga mempunyai dua sudut pandang. Oke, anak-anak ini lihat. Yang pertama ada sudut pandang teori labeling. Nah, teori labeling ini berasumsi bahwa masalah sosial itu muncul, atau kondisi yang disebut dengan kondisi bermasalah itu muncul karena sebuah cap, sebuah label. Jadi ketika ada cap, prasangka atau label kepada sebuah kelompok atau individu, yang kemudian cap atau label itu mengarah kepada sesuatu yang jelek, itu bisa menjadi sebuah masalah sosial. Dari teori labeling itu memandang bahwa kondisi bermasalah itu dikarenakan sebuah cap atau label. Cap atau label ini biasanya akibat adanya konsensus atau kesepakatan di masyarakat. Jadi kalau masyarakat sudah berkonsensus atau bersepakat adanya sebuah cap bahwa kondisi yang seperti ini itu adalah kondisi yang bermasalah, maka itu bisa berbuat dengan sebuah masalah seperti itu. Nah ya, jadi ada interaksi simbol bahwa cap ini itu adalah sebuah masalah, maka itu disebut dengan masalah. Ini menurut teori labeling. Yang kedua ada teori interaksionis simbolik, memandang bahwa adanya konstruksionisme sosial. Gimana ini gini. Kalau yang labeling itu kondisi bermasalah karena sebuah cap, maka kalau konstruksionisme sosial itu memandang bahwa kondisi bermasalah dikarenakan asosiasi diferensial. Ini kata asosiasi diferensial diambil dari salah satu tokoh sosiologi yang bernama Edwin Sutherland. Jadi gimana itu maksudnya? Jadi gini, asosiasi diferensial itu differential association ya, itu gini. Jadi kalau ada sebuah
orang itu yang kemudian dia salah dalam pergaulan asosiasi, ya, diferensial itu berbeda, jadi bergaul dengan orang-orang yang salah, maka dia akan melakukan atau cenderung melakukan sebuah kesalahan. Jadi kalau ada yang berkumpul dengan orang-orang yang bermasalah gitu, akan cenderung untuk melakukan sesuatu yang bermasalah. Contohnya kalau misalkan anak-anak, atau ini kalau di dalam bahasa kita itu salah pergaulan gitu ya, masyarakat itu biasanya menggunakan kata-kata itu. Jadi kalau ada orang generasi muda yang salah dalam bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang salah, dia akan cenderung untuk melakukan itu gitu loh, karena interaksi simbolnya, makna yang kemudian dia serap tentang nilai dan norma itu sesuatu yang menurut dia wajar salah itu gitu. Jadi kalau ada anak-anak atau generasi muda yang sering berkumpul dengan orang-orang yang suka berjudi, maka dia akan nanti bisa cenderung mengarahkan bahwa judi itu nggak apa-apa, minum-minum keras itu nggak apa-apa, dan akhirnya ya dia melakukan itu dengan rileks aja, tidak kemudian merasa itu salah dan lain sebagainya, karena ini terjadi karena adanya asosiasi diferensial pergaulan yang salah. Terus bagaimana solusinya? Nah, ini ada bintang yang kemudian nanti menjelaskan bahwa interaksi sosial itu akan berjalan dengan baik jika kedua belah pihak menganggap perilaku yang satu sama lainnya sebagai sesuatu yang ramah, sesuatu yang menurut kedua belah pihak itu baik, sesuatu yang menurut kedua belah pihak itu bagus, ya, bisa diterima gitu ya. Kalau kedua belah pihak menganggap ada satu atau salah satu yang tidak ramah, tidak baik, maka terjadi sebuah masalah sosial. Jadi ada golongan misalnya tadi yang anak akibat differential association, salah pergaulan, yang menganggap bahwa ya judi itu ya biasa, tapi masyarakat lain tuh menganggap bahwa itu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada, maka terjadi sebuah salah pahaman makna untuk memahami perilaku berjudi dan sebagainya. Nah, terjadi sebuah masalah sosial seperti itu ya. Oke, ini ada untuk memperdalam materi tentang teori sosiologi dalam memandang masalah sosial. Pertama yang tadi itu teori fungsionalisme. Tokohnya ada 3, Emil Durkheim, Talcott Parsons, dan Robert Camerton. Nah, ini ada fotonya Emil Durkheim, Talcott Parsons, dan Robert Camerton. Nah, teori fungsionalisme ini fokusnya itu pada ancaman terhadap tatanan sosial, yang tatanan sesuai dengan fungsi dan fungsi dan peran tadi itu. Ketika kemudian terjadi pergeseran, maka terjadi masalah. Pandangannya, masalah sosial muncul dari kegagalan institusi sosial. Tadi sudah Bapak jelaskan ya, berbagai macam institusi. Ketika institusi itu salah satunya bagian bermasalah, maka terjadi masalah. Kelompok dan bagian lain dari masyarakat untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Itu fokus atau pandangan dari teori fungsionalis. Yang kedua, ini ada teori konflik yang tadi dapat menjelaskan. Ada tokohnya Karl Marx dan Ralph Dahrendorf. Ini Karl Marx, ini Ralph Dahrendorf. Nah, fokusnya adalah kontribusi pada konflik, karena sesuai dengan nama teorinya. Pandangannya adalah masalah sosial itu muncul dari eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Makanya tadi ada borjuis dan proletar, itu ya. Terakhir ini adalah masalah sosial dari teori interaksionis simbolis. Tokohnya George Hamid, ya, ini George Hamid, Carlos Orton Cooley, ini Erving Goffman. Ini fokusnya adalah interaksi negatif antar individu, jadi adanya interaksi yang negatif gitu ya tadi. Di hubungan sosial itu yang tidak bagus, berarti ini. Pandangannya adalah masalah-masalah sosial muncul karena pergaulan dengan pelanggar hukum dan pelabelan karakter yang buruk. Nah, ini kan tadi ada dua sudut pandang. Ada dua sudut pandang ya, ada labeling dan ada yang kemudian disebut dengan differential association.
ya, pergaulan dengan pelanggar hukum, ya, diferensial atau pergaulan yang salah, dan labeling, teori labeling tadi itu ya. Oke, nah ini ada gambaran tentang masalah sosial. Jadi gini, masalah sosial itu berkaitan dengan hubungan sosial. Nah, kalau anak-anak nggak mau bermasalah, ya jangan melakukan hubungan sosial. Tapi kita kan makhluk sosial, yang jelas setiap hari pasti akan berkaitan, berinteraksi dengan orang lain. Yang jelas kita selalu melakukan hubungan sosial, nggak bisa kita menghindari itu. Nah, kalau kita melakukan hubungan sosial, itu kita ya kita harus mau untuk konsekuensi sebuah masalah, ya, pasti itu ya, konsekuensinya bisa masalah gitu ya, tinggal gimana kita menyikapinya. Nah, masalah sosial itu bisa berbentuk struktural, ini dalam berbagai kelas, ada konflik tadi, konflik kelas, kemiskinan, ketimpangan, ini berbentuk struktural yang bersifat stratifikasi. Masalah sosial itu juga dapat dilembagakan, ada lembaga, misalkan lembaga keluarga, lembaga perkawinan yang Pak Fadul cantumkan, banyak sekali lembaga. Ini saya kasih contoh lembaga keluarga dan lembaga perkawinan. Di dalam lembaga keluarga ada disorganisasi, contohnya disorganisasi perkawinan, ini contoh masalah sosialnya. Ada perceraian. Dalam perkawinan ada delinkuensi, ya, ada alkoholisme, ada kecanduan obat dan lain sebagainya. Nah, dalam bentuk komunal itu ada pedesaan dan perkotaan. Masalah sosialnya bisa berbentuk regionalisme, ada komunalisme, dan ada rasialisme itu dan lain sebagainya. Ini wawasan aja. Materi kita udah selesai tentang teori-teori masalah sosial. Nah, terakhir, anak-anak, nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya, bisa ketika offline atau kemudian nanti bisa komentar di kolom komen ini ya, di bawah. Kemudian ini ada sedikit latihan untuk mengingat-ingat materi yang udah Pak Fadul jelaskan tadi. Ini bisa dijawab nanti di buku tulisnya. 1, soalnya adalah berdasarkan teori fungsionalis ada 2 pandangan tentang masalah sosial yang tadi ya. Coba sebut dan jelaskan kedua pandangan tersebut. Yang kedua, sebut dan jelaskan dengan singkat 3 teori yang bisa digunakan untuk mengkaji masalah sosial. Ada 3 tadi, bisa pandangannya juga dicantumkan ya. Yang ketiga, sebutkan tokoh yang memprakarsai masalah sosial dari perspektif teori konflik. Ya, siapa saja tadi, dapat nanti sambil diingat-ingat ditulis di buku tulisnya. Nah, Pak Fadul kira itu saja materi hari ini yang berhubungan dengan teori-teori masalah sosial. Nah, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang materi yang berhubungan dengan bentuk-bentuk masalah sosial. Nanti yang pertama kita akan belajar tentang bentuk masalah sosial kemiskinan. Saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih, Pak Fadul akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.